Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman wartawan yang saya hormati. Saya pikir situasi di Papua itu memang kita betul-betul sesalkan dan kita sangat sedih. Kenapa hal ini terjadi. Dan terus terang aja kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini itu betul-betul fokus untuk Papua seperti apa yang dikatakan Menko tadi. Dan saya bisa merasakan itu. Kenapa? Saya mengikuti jadi menteri itu sejak Gus Dur, gubernur sejak Pak Habibie, sampai dengan Pak SBY terakhir. 3 kali jadi menteri. Saya tahu betul bagaimana langkah-langkah yang dilakukan terhadap Papua dalam konteks pembangunannya. Jadi saya pikir pada periode Pak Jokowi ini banyak sekali kemajuan yang dilakukan. Namun memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh. Dan itu kita akui. Sebagai pemerintah itu diakui bahwa itu akan kita terus bertahap secara menyempurnakan. Memang jadi masalah manakala ada isu-isu yang tidak benar diangkat menjadi pemicu. Akhirnya situasi kayak begini, tegang dan sebagainya. Dan ini kita sesalkan. Untuk itu saya kesempatan ini saya himbau kepada adik-adik saya di tanah Papua, kembalikanlah, kembali tenang, percayakanlah kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan semua ini dengan baik. Kita harapkan Papua ke depan, Papua akan lebih baik. Tapi tidak bisa kita bangun dengan cara-cara seperti apa yang dilakukan sekarang ini, dengan cara-cara anarkis dan sebagainya, merusak. Itu kesian juga, karena yang menderita juga Pak Edian, ya rakyat sendiri. Itu. Jadi banyak yang contoh-contoh saya katakan juga kepada mereka, bahwa misalnya orang selama ini melihat bahwa bendera itu bendera negara, bukan bendera negara itu. Saya sekali-kali katakan, bukan bendera negara itu. Itu adalah bendera yang Belanda sebutkan itu landflag. Landflag itu bendera budaya, bendera tanah. Lagu kebangsaan itu namanya Volkslied, lagu rakyat. Mana ada Belanda mau bikin Papua merdeka itu? Itu mimpi itu. Dia jadikan Papua sebagai provinsi di seberang lautan, iya. Karena dia ingin bercokol di Asia sini. Dia ingin punya foothold di Asia sini. Makanya dia pakai Papua sebagai sarana untuk bisa mengadu domba kita. Ini harus kita pahami. Sejarah Indonesia harus kita pahami dengan benar. Kalau enggak kita mudah diadu domba sama orang. Jadi saya himbau kepada adik-adik saya, kalau ada masalah, komunikasikan dengan baik. Kami kakak senior ini akan selalu membantu. Membimbing ke arah yang benar karena kita yakin bahwa manakala kita membangun ini lebih baik dalam konteks keberagaman budaya yang bagus, saling merangkul mulai dari Merauke sampai di Aceh dan sebagainya sebagai putra bangsa yang baik, saya yakin negeri ini akan makmur. Dan kita harus tahu bahwa kalau Indonesia ini makmur dan bersatu kuat, negara-negara tetangga itu pasti takut dan mereka akan berusaha supaya kita pecah belah. Ini yang harus kita hati-hati dan harus kita waspadai. Ya, karena makin global ke depan ini, kepentingan-kepentingan di Asia ini akan banyak. Dan Indonesia akan dipecah-pecah manakala kita tidak utuh, manakala kita tidak saling merangkul. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan karena masalah-masalah kecil kita terpicu. Ini sangat menyakitkan, sangat sedih. Ya, kita harus bangun kembali, tenang, kita duduk baik-baik, kita bicara supaya bagaimana ke depan pemerintah akan lebih perhatian seperti apa yang dikatakan Pak Menko tadi untuk membangun ke depan lebih baik. Memang kita harus cari solusi bersama-sama. Tidak semudah membalik tangan memang, tapi ada upaya untuk memperbaiki. Ya, saya pikir itu Pak. Jangan lupa subscribe ya.